Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefiana Puji Lestari dengan NIM 401230100. Saya dari kelas Ekonomi Syariah A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat dengan tema Arah Kebijakan Fiskal Indonesia, Harmonisasi Siswaf dan juga Instrumen Negara. Pada dasarnya, kebijakan fiskal itu merupakan instrumen negara yang digunakan untuk mengatur dan juga mengarahkan perekonomian melalui penerimaan negara dan juga pengeluaran negara. Kebijakan fiskal Islam dengan konvensional itu bersama-sama bertujuan untuk mengatur perekonomian. Namun, yang membedakan itu seperti fungsi dan tujuan, prinsipnya, dan sumber penerimaannya. Kebijakan fiskal konvensional itu sumber penerimaannya bisa berupa dari laba BUMN, pajak, dan juga retribusi. Ketika negara ingin meningkatkan pendapatan, pemerintah itu cenderung untuk meningkatkan pajak. Berbeda dengan kebijakan fiskal Islam, itu lebih berlandaskan pada prinsip syariah. Sumber penerimaannya seperti dari zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Untuk fungsi dan tujuannya, kebijakan fiskal konvensional itu cenderung ke ekonomi makro untuk peningkatan pendapatan negara dan juga stabilitas ekonomi. Berbeda dengan kebijakan fiskal Islam, itu cenderung lebih luas. Seperti instrumen zakat, itu bukan hanya sebagai penerimaan negara, tetapi juga sebagai pembayaran wajib bagi umat muslim untuk redistribusi kekayaan untuk mencapai makosid syariah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan juga mendistribusikan kekayaan secara adil. Di tengah tantangan ekonomi global saat ini seperti peningkatan ketimpangan, utang publik yang besar, dan juga krisis sosial, kebijakan fiskal Islam itu menjadi solusi yang relevan karena instrumen seperti zakat dan juga infak itu dapat secara langsung mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Selain itu, sistem pelarangan riba maupun bunga dan juga spekulasi yang berlebihan ini dapat mendorong sistem pembiayaan di sektor real, sehingga tetap stabil ketika terjadi gelembung ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal Islam itu bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dapat didistribusikan secara adil dan juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah sebagai pondasi. Pada masa Rasulullah, zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan juga keadilan masyarakat. Zakat dikelola secara terstruktur oleh negara melalui amil zakat yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Zakat dikumpulkan dari umat muslim yang mampu dan akan didistribusikan ke 8 golongan asnaf yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan juga lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa negara itu memiliki peran yang aktif untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan. Prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan zakat seperti amanah, transparansi, maslahah, dan juga keadilan menjadi dasar yang relevan hingga saat ini. Pada pemerintahan modern, peran pengelolaan kebijakan fiskal saat ini itu dikelola oleh institusi seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, DPR, dan juga Basnas. Mereka bertugas untuk mengatur pendapatan negara seperti pajak dan juga zakat, dan juga dikeluarkan untuk kebutuhan rakyat. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam itu bukan hanya sekedar mencerminkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi referensi kebijakan fiskal modern untuk mewujudkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan masyarakat. Materi yang ketiga terkait BUMN sebagai sumber daya. Di Indonesia saat ini, BUMN itu memiliki beberapa peran. Yang pertama itu sebagai sumber pendapatan negara. BUMN itu menyumbang keuangan negara melalui dividen dan juga secara langsung kepada APBN melalui PNBP. Selain itu, BUMN itu juga membayar pajak seperti PPh dan juga PPN. Nah, yang kedua, BUMN itu sebagai instrumen kebijakan publik, di mana BUMN itu menyediakan layanan penting seperti listrik, BBM, dan juga transportasi yang terjangkau, menggunakan subsidi silang dan juga PSO agar masyarakat itu dapat mengakses dengan adil. Yang ketiga, BUMN itu sebagai motor pembangunan,
di mana BUMN itu sebagai penggerak pembangunan dengan cara investasi di sektor strategis dan juga infrastruktur. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga penciptaan lapangan kerja. Praktik pengelolaan BUMN di Indonesia saat ini menggunakan prinsip good corporate governance dan juga profesionalisme. Pemerintah melalui Kementerian BUMN itu mengarahkan transformasi digital, efisiensi operasional, dan juga peningkatan kualitas layanan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan sinergi antar BUMN agar lebih kompetitif, produktif di ranah nasional dan juga global. Selanjutnya yaitu BUMN berdasarkan konsep kepemilikan Islam. Berdasarkan perspektif Islam, BUMN merupakan kekayaan negara yang harus dikelola secara adil, transparan, dan juga bertanggung jawab sebagai amanah masyarakat luas. Prinsip ini menuntut manajemen BUMN untuk menjunjung tinggi etika, mencegah penyelewengan, dan juga mengoptimalkan prinsip sosial ekonomi BUMN untuk kesejahteraan umat. Hal ini sejajar dengan nilai-nilai keadilan yang ditekankan dalam Islam. Selanjutnya yaitu Danantara menjalankan perannya. Dari perspektif Islam, langkah Danantara itu dapat dikaitkan dengan konsep kepemilikan umum dan juga negara, di mana pengelolaan aset strategis itu harus ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Danantara sebagai wasilah atau perantara dalam memastikan aset negara itu yang merupakan amanah dari masyarakat luas harus dikelola secara adil dan juga produktif. Hal ini tercermin dari upaya pengambil alihan saham dari pemerintah ke BUMN strategis seperti Bank BUMN, PLN, dan juga Pertamina, serta dividen yang dihasilkan itu tidak langsung dimasukkan ke kas negara, tetapi dialirkan ke Danantara untuk investasi produktif. Dana tersebut akan diinvestasikan ke proyek jangka panjang seperti energi terbarukan dan juga infrastruktur digital. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu untuk maslahah. Materi yang keempat terkait integrasi siswa dengan pajak. Siswa dengan pajak itu memiliki berbagai perbedaan. Yang pertama, siswa itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum agama Islam. Sedangkan pajak itu diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara. Yang kedua, Ziswaf itu merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Sedangkan pajak itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa memandang agama. Yang ketiga, Ziswaf itu besarannya telah ditentukan. Misalnya seperti zakat itu telah ditentukan 2,5% dari total harta yang dimiliki, seperti emas dan juga penghasilan. Sedangkan pajak itu besarannya itu fleksibel, bisa berubah-ubah tergantung kebijakan fiskal dalam suatu negara. Yang terakhir itu terkait bahwa Ziswaf itu akan disalurkan ke 8 asnaf yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak itu merupakan akan dikelola oleh negara yang nantinya akan dibuat seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan juga untuk kepentingan masyarakat. Integrasi Ziswaf dalam kebijakan fiskal itu sangat penting karena Ziswaf itu dapat menciptakan kesejahteraan sosial dan juga keadilan ekonomi. Dengan menggabungkan antara Ziswaf dengan sistem pajak modern, ini diharapkan dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dan juga umat Islam. Model integrasi Ziswaf dengan pajak dalam berbagai negara. Yang pertama itu ada model tax credit, di mana pajak itu dibayarkan ke lembaga resmi yang nantinya itu dapat mengurangi secara langsung pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayarkan. Di Malaysia, zakat itu dapat mengurangi sampai 100% pajak yang harus dibayarkan. Di Indonesia, di Aceh itu ada pajak zakat khusus umat muslim. Yang kedua yaitu model tax deduction, di mana pajak yang dibayarkan itu dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tetapi tidak secara langsung mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Contohnya di Indonesia, insentif pajak itu lebih kecil daripada tax credit, tetapi tetap membolehkan zakat itu untuk mengurangi kena pajak. Materi yang kelima itu terkait studi kasus
integrasi kebijakan fiskal, dan juga ZISPAF untuk pemulihan UMKM di masa pandemi. Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia akibat COVID-19 itu sangat dirasakan secara luas, terutama pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan pelaku ekonomi selama pandemi harus memberhentikan usahanya karena mengalami penurunan pendapatan hingga 80% dan juga kesulitan untuk mengakses modal usaha. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan daya beli, dan juga peningkatan kemiskinan secara signifikan. Merespon kondisi tersebut, pemerintah Indonesia secara langsung menerapkan berbagai kebijakan fiskal seperti program pemulihan ekonomi atau PEN, yang kedua yaitu ada bantuan langsung tunai, yang ketiga seperti subsidi bunga pajak UMKM, dan yang keempat itu seperti insentif pajak. Di saat yang bersamaan, lembaga pengelolaan zakat seperti Basnas dan juga LAS itu turut menyalurkan dana zakat, wakaf, infak, sedekah atau ZISWAF itu untuk membantu pelaku ekonomi yang terdampak atau pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. ZISWAF digunakan untuk memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga, pelatihan usaha, alat produksi, dan juga tempat usaha yang berbasis wakaf. Kolaborasi yang benar-benar terjadi antara sinergi pemerintah, Basnas, dan juga lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk untuk membangun sistem pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Saya Seviana Pujilestari, apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.